Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Emri Pandra, silakan memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak ibu sekalian, semuanya sudah mengisi absen di Google Form yang ibu bagikan? Sudah mengisi Sudah, Bu. absen? Oh ya, baik. Sudah, Bu. Baik. Pada pertemuan pagi ini kita akan membahas materi perubahan sosial budaya. Setelah belajar hari ini, Ibu harapkan kalian mampu yang pertama memahami pengertian perubahan sosial budaya, yang kedua mampu menjelaskan perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Baik, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Semua bisa dilihat? Ya, Bu. Nah, bisa diamati gambarnya. Sekarang, kira-kira setelah mengamati gambar ini, apa pertanyaan yang muncul di pikiran kalian nih? Karena orang dulu berbahagia. Pertanyaan. Pertanyaan, coy. Bukan apa, jawaban. Bukan. Apa pertanyaan yang muncul di pikiran kalian nih setelah mengamati gambar ini? Pertanyaan. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Apa? Olivia? Perbedaan permainan pada zaman dulu dan zaman sekarang. Oh, apa perbedaannya gitu? Oh, iya. Olivia bertanya, apa perbedaan permainan anak dulu dengan sekarang? Yang lain? Apa pertanyaan yang muncul lagi dari gambar ini? Apakah teknologi bisa membuat anak antisosial? Apa, Khairatul? Apakah teknologi bisa membuat anak antisosial? Oh iya, apakah teknologi dapat membuat anak antisosial? Apalagi pertanyaan yang lain? Apa saja yang mau pengaruhi sosial budaya? Apa? Perubahan sosial ya, Bu? Ya, apa pertanyaannya Hanif? Apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial? Nah, apa saja yang mempengaruhi Perubahan sosial. perubahan sosial? Mulai dari pertanyaan pertama, siapa yang akan menjawab? Tanggal lahirnya ganjil kan, Bu? Yang nomor 1. Ya, sesuai dengan tahun kelahirannya. Kalau tahunnya genap, jawab soal nomor genap. Silakan nomor 1.
Ih, Alfa mau menjawab nomor 1? awak genap, Bu. Oh, genap. Boleh nomor 2, silakan. Astagfirullah. Plus minus permainan anak zaman dahulu. Boleh, Bu. Ya, Nilai plusnya. ya. Boleh, Bu. Jawab hafal. Tunggu lo. Tunggu, Bu. Bikin. Baik. Silakan, Alfa. Tunggu dulu, Bu. Bentar, Bu. Ya. Eh, nilai plusnya. Kalau nilai plusnya mengenal kerjasama. Oh iya. Permainan anak zaman dulu. Plusnya Ya, Bu. Kerjasama. ada kerjasama. Contohnya, mode permainan mode sendal panjang tuh mah, Bu. Ya. Kan kerjasama tuh, Bu. Oh ya. Bu. Bagus. Apa lagi, Falfa? Terus nilai minusnya lah, Bu. Kalau masih ada nilai plusnya, silakan. Satu lagi lah, Pak. Ya. Apa plusnya lagi permainan anak zaman dulu itu? Nama ilmu pengetahuan lah. Jadi lebih kreatif. Melatih anak menjadi kreatif dan penuh imajinasi, Bu. Oh. Ya. Kalau negatifnya apa, Pak? Negatifnya ada. Mementingkan diri sendiri. Yang mana? Yang permainan mana dulu? Mementingkan diri sendiri yang negatifnya, Bu. Yang negatif yang permainan tradisional atau permainan anak zaman sekarang? Zaman sekarang. Zaman sekarang. Ini yang jawab Radi ya. Radi. Kalau permainan anak zaman sekarang itu anak egois gitu. Ya, egois. Ya, Ya. Bu, mementingkan diri sendiri. Kalau positifnya ada enggak permainan anak zaman sekarang tuh, coba kamu amati itu di gambarnya. Atau orang yang dari dapat menambah teman. Menambah wawasan lah ya, Bu. Ilmu Kalau pengetahuan. permainan zaman sekarang? Ya, kan ya, Bu. Kan teknologi, Bu. Teknologi itu awak tahu cara membeli apa masuk kan ya, Bu. Masuk apa atau apa kan gitu. Iya. Kalau negatifnya dulu, Bu. Negatifnya kecanduan. Kecanduan internet. Enggak, itu dulu, Bu. Apa namanya? Melupakan permainan tradisional, Bu. Oh iya. Iya dong. Negatifnya juga itu anak lebih cepat dewasa secara psikologis. Yang negatifnya permainan zaman sekarang nih. Iya. Dewasa sebelum waktunya ya. Iya, Bu. Oh ya. Baik, tadi itu si Khairatul ya. Ya. Baik. Ya, kita kembalikan. Berarti ini tadi positifnya permainan zaman dulu itu memupuk kerjasama, ya enggak? Saling tolong menolong, Tolong menolong. Apa lagi? Solidaritas. Kreatif, menjadi kreatif. Ya. Apa aja bisa menjadi mobil-mobilan ya nak? Rakit mainan sendiri. Imajinasi. Ya, pistol-pistolan dibuat sendiri. Sekarang pistolan dari bambu. Dari bambu. Dari itu, Bu. Kelapa pisang. Dari batang pisang, Bu. Batang pisang. Kelapa pisang. Jadi kalau anak zaman sekarang tinggal menggunakan apa yang sudah dibuat pabrik, ya nak, kurang kreativitas, ya. Nah, itu positifnya. Negatifnya permainan anak zaman dulu tuh Sedikit kotor, Bu, tidak higienis.
Oh, agak kotor-kotoran ya. Ya, Permainannya lebih memang agak mengandung Nambah wawasan, bekerja sama. Ya. Apa juga? mengandung resiko. Kalau Nambah main wawasan, Bang. main loncat-loncatan kadang-kadang bisa jatuh dan sebagainya. Iya, Enak. Bu. Main apa, Bu? Main tanah, Bu. Minta anak Minta kotor. apa tuh? Bisa Ya, dicuri. Bikin bola pasir, Bu. Bola pasir. Bola pasir tuh, yo. kasihan orang tuanya mencuci. Enak. Iya, Bu. Ya, kalau permainan zaman sekarang, anak-anak suka permainan game, memegang gadget. Positifnya ada, negatifnya juga ada. Ya, positifnya Ya, apa? Menambah wawasan, Banyak pengetahuan teman. ilmu, pengetahuan Bisa teknologi. menambah wawasan, mengenal teknologi. Ya, teknologi yang digunakan. Ya, negatifnya apa? Kecanduan. Terusak. Kecanduan, anak cepat Kecanduan. ya, Mata mata rusak, dewasa sebelum waktunya, ya. Itu Jadi jawaban gila bisa. ya, kecanduan akut itu. Itu jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang nomor 1. Kira-kira sudah terjawab tidak dengan pembahasan nomor 2 tadi? Apakah teknologi dapat membuat anak antisosial? sudah. Ya, iya bisa ya kan, mereka asik dengan gadgetnya sendiri, tidak berteman pun tidak apa-apa, ya enggak? Iya, Bu. Kalau ada gadget, anak-anak betah seharian. Nah, sekarang, ya, sekarang lagi pertanyaan nomor 3, pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Adli. Terserah Apa? yang terserah. Adli ganjil, Bu. Adli ganjil. Silakan Adli, ganjil. Kau menyuruh sih yang mau Bapak. Ini ganjil. Tanggal 19 Maret, Bu. Tahunnya. Tahun, tahun. Tahunnya ganjil, Bu. Tahun 2000 berapa? 5. 2005. Silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 3? Dia, Bu. Silakan dia. Sikap masyarakat yang mudah menerima hal-hal baru. Faktor pendorongnya, Bu. Mudah menerima hal baru. Contohnya apa dia? Teknologi lah, teknologi kayak dikembangkan yang baru. Ya, ada teknologi baru, masyarakat welcome. Tertarik, ya bisa jadi. Apalagi dia pendorongnya? Toleransi terhadap perubahan. Toleransi. Contoh toleransinya apa? perbedaan budaya. Perbedaan budaya? Maksudnya Berlian menerima perbedaan budaya. Iya. Perbedaan agama itu jelas tuh. Ya, bisa menerima perbedaan budaya, perbedaan agama. Coba lihat di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan SMP kita nih aja tuh, pas di depan SMP kita tuh orang Nias, budayanya Nias. Yang pas di depan gerbang SMP kita, geser lagi ke jembatan, ada Mbak Sun, Jawa, ya nak? Apalagi, mana lagi? Ada suaminya Maida, Sunda, kita orang Minang. Balik jalan lagi di Purus 4, ada yang India, ya nak? Perubahan bisa terjadi kalau kita bisa menerima budaya orang lain, ya. Nah, itu penghambat dan pendorong. Sekarang masuk kita lagi pertanyaan nomor 4. Apa saja bentuk perubahan sosial budaya? Perubahan evolusi. Siapa yang jawab? Oh, Rifandra. Silakan Rifandra. Silakan Rifan. Evolusi itu apa? Kadang kita pengertian Bu. Panas terjadi secara lambat. Oh, bagus. Evolusi itu lambat terjadinya. Apa contoh perubahan yang lambat itu? Yang lambat tuh kayak penggunaan mata uang kertas. Itu yang lambat mas. Lambat. Evolusi itu contoh yang lambat tuh. Contohnya di kehidupan manusia. Apa contohnya? Siapa yang tadi sebut penggunaan mata uang? Penggunaan mata uang. Ya. Ya, ATM, transfer.
Itu revolusi tuh capek mah. Cepat atau lambat penggunaan mata uang itu, cepat atau lambat? Dulu orang memakai uang logam. Iya, uang logam ya biasa. Kini Uang lah capek. kertas. Setelah uang kertas lagi ada penggunaan Uang kertas. apa namanya? Uang apa lagi? Uang logam, uang kertas. Ada uang sekarang ada uang elektronik. Perubahannya Iya, itu dan terjadinya cepat atau lambat? cepat. Cepat atau lambat kira-kira? Lambat. 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 Ya, lambat ya, tanpa kita sadari juga orang sudah berbagai macam jenis transaksi keuangan itu yang tanpa uang sekarang. Ya, apa saja bentuk perubahan sosial tadi lagi? Evolusi, revolusi. Direncanakan. Revolusi. Revolusi itu apa contohnya? Pernah nggak terjadi revolusi di negara kita? Pasti pernah. Nah, Pernah lah. revolusi di negara kita itu terjadi ketika tahun 1945. Yang sebelumnya kita dijajah, terjadi proklamasi kemerdekaan. Kita merdeka, berubah langsung secara otomatis sistem kenegaraan kita. Apa saja bentuk perubahan sosial budaya? Tadi sudah dijawab, evolusi dan revolusi. Yang evolusi itu apa? Revolusi secara cepat. Secara cepat, revolusi secara Lambat. lambat. Baik. Apalagi bentuknya? Revolusi cepat, revolusi lambat. Perubahan yang berdampak kecil dan besar. Bentuk keduanya berdampak besar dan Berdampak kecil. Coba Rifandra, yang berdampak kecil itu yang mana contohnya? Coba, ini Bu tampilkan nih. Nih. Ini perubahan apa coba? Apa? Perubahan apa nih berdasarkan gambar? Warna rambut anak-anak ketika libur sekolah. Hah? Ini model rambut nih, siapa nih yang di gambar ini? Lionel Messi. Lionel Messi. Nah, coba amati gambar Lionel Messi. Lionel Apa Messi, yang berubah pada dirinya? Perubahan bentuk warna rambut. Gaya wajah. Betul warna rambut. Iya. Ya, Palfa, warna rambutnya. Iya, Bu. Ya, model rambutnya berubah dari waktu ke waktu. Kira-kira perubahan model rambut ini pengaruhnya besar atau kecil? Kecil. Ya, perubahan model rambut ini termasuk perubahan yang kecil. berpengaruh kecil. Ya, enggak masalah. Mau seperti apa model rambut orang itu enggak ada pengaruhnya bagi kita ya. Ya. Coba. Kalau ini perubahan yang berpengaruh kecil, apa contoh perubahan yang pengaruhnya besar? Misalnya Apa Berlian? Apa Berlian? Industrialisasi. Industrialisasi. Apa artinya itu industrialisasi itu? Pemakaian mesin bajak sawah. Pemakaian mesin bajak sawah ya. Apa dampak besarnya nih? Coba nih. Di gambarnya nih. Apa dampak besarnya? Kalau ini ada di sawah-sawah di sekitar tempat kita nih, apa dampak besarnya? Produksi padi menjadi lebih banyak dan lebih cepat. Produksi lebih banyak dan lebih cepat. Bisa kira-kira umur padi bisa dipercepat nggak umur panennya dengan mesin ini? Enggak. Umur padi itu panennya antara 3 sampai 4 bulan. Kalau kita gunakan mesin ini, panennya bisa lebih cepat nggak dari itu? Bisa. Bisa umur padi menjadi 2 bulan? Nah, kira-kira kemana lebih berdampak penggunaan mesin ini? Dalam hal apa lebih berdampaknya? Mempermudah waktu panen. Mempermudah waktu panen, Zaki. Ya, panen lebih mudah. Biasanya panen itu kan menggunakan sabit. Waktu panen itu banyak orang turun ke sawah, ya kan?
Kalau sudah ada mesin ini, tidak perlu banyak orang lagi. Cukup 3 orang ini saja. Panennya selesai, padinya langsung masuk karung. Ya kan? Apa perubahan, apa dampaknya penggunaan ini? Orang jadi Bella. sedikit. Oh ya, bagus Dinda Rahmawati. Tidak perlu banyak orang bekerja saat panen. Kalau orang tidak bisa lagi bekerja saat panen, orang yang tadinya bekerja sebagai buruh penyabit padi, apa kerjanya sekarang? Tidak ada. Nganggur. Tidak ada. Itu salah satu efek atau dampak dari penggunaan teknologi ini. Tenaga kerja sedikit dibutuhkan, tenaga kerja yang lain tidak terpakai, kita sebut pengangguran. Ya, ada. Kalau gitu ada nggak dampak positif dan negatifnya nih penggunaan teknologi mesin ini? Positifnya apa tadi? Panen lebih cepat, pengerjaannya cepat. Negatifnya apa dampaknya? Butuh biaya yang mahal. Biayanya banyak, kemudian Lebih mahal. tenaga kerja banyak yang tidak terpakai alias menganggur, ya. Nah, itu dia perubahan yang berdampak besar atau kecil. Sudah ada contohnya ya. Yang kecil contohnya style atau gaya rambut, perubahan berdampak besar contohnya penggunaan mesin ini, ya. Ya, Bu. Nah, sekarang apa bentuk perubahan berikutnya? Untuk perubahan dari gambar ini, Bu. Nah, kan sudah ada tadi. Bentuk perubahan dari waktunya sudah, revolusi dan evolusi. Direncanakan dan tidak direncanakan. Ah ya, ada perubahan yang direncanakan. Yang direncanakan itu yang mana? Contohnya Pembangunan bandara baru di Yogyakarta. apa itu direncanakan pembangunan bandaranya? Ya. Ah, iya direncanakan. Direncanakan supaya bisa lebih banyak menampung lebih banyak pesawat yang take off dan landing diperbesar. Enak, itu direncanakan oleh pemerintah dengan matang. Yang tidak direncanakan apa contohnya? Bencana alam. Desa menjadi Ya, desa. bencana alam. Ya, Bencana berlian. alam. Bencana alam tidak direncanakan ya, mana ada bencana direncanakan orangnya. Nah, bencana alam. Apalagi? Pengembangan suatu desa menjadi desa wisata, Bu. Contohnya desa mana yang dikembangkan jadi desa wisata? Bukit Tinggi tuh. Tepi laut kita nih, belakang sekolah kita ini, Ah, iya tuh. Iya. Taplau ini dulu tidak begini bentuknya kan? Iya, sekarang udah bagus. Nah, dekorasi. pembangunan Taplau itu menjadi kawasan wisata, pinggir laut itu direncanakan. Yang tidak Iya, direncanakannya apa? Banyak warga di sekitar Taplau ini yang akhirnya berjualan kerupuk sate. Ah, Nah, itu tidak direncanakan. Iya, iya. Itu sebagai efek dari perubahan yang direncanakan. Ya. Ya. Dari sekian banyak diskusi kita tadi, masih ada ya pertanyaannya ya? Iya. Ya, masih ada lupa ya? Masih, Bu. Masih. Masih banyak, Bu. banyak. Ah, nih. Apakah teknologi mesin bajak sawah direncanakan? Ya. Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. direncanakan. Iya, Bu. Ya. Mengapa anak lebih suka main HP dibandingkan permainan tradisional? Karena permainan gadget terkesan lebih praktis dan juga mudah memainkannya daripada permainan tradisional. Gadget itu praktis dan menyenangkan? Iya, Ma, Bu. Oh iya, ini ciri-ciri orang Membuat kecanduan. Canduan. ciri-ciri yang suka bergadget-gadget. Dan Ya, permainan tradisional Oh. seru juga ya. Kurang tersedia, udah Tapi kurang lama. kurang terkesan. kotor juga ya, Bu. Kotor. Oh, ya, Melelahkan. Lelah, melelahkan. bisa lelah. Akan. Tapi menyenangkan. Melelahkan tapi menyenangkan. Baik. Iya, kalau Pertanyaan berikutnya. Kenapa orang lebih suka berbelanja? karena lebih praktis dan Karena mudah, lebih Bu. praktis dan Lebih mudah. praktis dan mudah, Bu. Aman dan awet. Apanya yang Lihat nih, Bu.
Bisa di Memudahkan. mana belanja dari Ya, rumah. bisa dari rumah, bisa di mana saja, tidak menyita waktu, ya kan? Lebih murah, Bu. Ya, Tidak banyak memakan tenaga. ya. Harganya Tidak, lebih murah. tidak tidak Ya. memakan Roland. waktu yang lama. Si Roland coret-coret aja. Silakan jawab pertanyaan nomor 8. Roland. Nomor 8. Ya. Oh, Apa kelebihan dan kekurangan pasar tradisional, pasar modern, dan pasar online? lambat. Apa Roland? Kalau Ya. Tadi yang itu perkembangan pasar modern lebih cepat dibandingkan pasar. Halo, Bu. Ya, siapa yang jawab nih? Nih, Bu. Anif, silakan Anif. Kalau perkembangan pasar tradisional dibanding modern tuh, kalau tradisional tuh lambat, Bu, perkembangan. Kalau modern cepat karena ada modern itu ada aplikasi, Bu. Aplikasi kayak Yang kurangan, yang apa? Yang termasuk pasar modern itu yang mana? Aplikasi belanja online. Nih, coba. Traveloka. Yang mana yang pasar online? HP yuk. Yang nomor 3. Pasar tradisional. Ya, seperti pasar pagi Raden Saleh tradisional. Pasar swalayan ini termasuk kategori Pasar modern. pasar modern. Ya, yo modern lo tuh. Ini yang pasar online. Masing-masingnya punya ya, masing-masing punya aplikasi. Shopee. Ya, masing-masingnya punya kelebihan dan kekurangan ya. Tokopedia. Ya. Masing-masing punya kelebihan. Apa kekurangan pasar online itu? Barangnya kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi. Iya, karena kita Yang ditipu. Penjual Kadang ditipu gitu. Tawar-menawar. tidak bisa tawar-menawar. Nggak bisa menawar-menawar, tidak bisa membandingkan harga. Ya, yang bisa tawar-menawar di pasar Pasar mana? tradisional. Nah, barangnya kalau pasar tradisional tuh barangnya nampak, bisa pula tawar-menawar. Kalau di pasar modern, pasar swalayan, barangnya nampak tapi langsung ada harganya situ. enggak bisa Langsung ada tawar. harganya di tertera situ. Di pasar online tidak bisa tawar-menawar, barang tidak nampak, tapi kita bisa melakukannya di mana saja. Ya, nak? Dari pembahasan kita yang banyak tadi, Ibu ingin bertanya, menurut pendapat coba simpulkan apa yang dimaksud perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah salah Apa satu tuh? perubahan. Sebentar. Olivia yang jawab? Ya. Apa Olivia? Perubahan sosial budaya adalah segala perubahan sosial Ini sendiri. Apa Olivia? Silakan. Perubahannya pada masyarakat yang memengaruhi yang mencakup lingkungan sosial, perubahan sosial. Ya, pada masyarakat yang mencakup perubahan sosial, lingkungan sosial. Siapa lagi? Bu. Siapa jawab? Kalau Nadifa, silakan Nadifa dulu. Perubahan sosial itu dapat diartikan sebagai perubahan pada unsur-unsur sosial. perubahan sosial budaya. Meliputi apa tadi? Meliputi struktur sosial. Meliputi Struktur sosial. sosial. Sosial Ya. juga. Apa lagi? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
terjadi dalam struktur Dan fungsi masyarakat. dan fungsi masyarakat. Alhamdulillah. Bu, Apa, Anif? perubahan sosial terlihat pada modifikasinya terjadi pada perubahan pola kehidupan manusia Modifikasi. atau pola pikir. Modifikasi pola kehidupan manusia. Nah, ada lagi? Ada? Cukup nih? Dah, Bu. Ya? Ya, bagus. Perubahan sosial budaya itu perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, meliputi struktur sosial, fungsi sosial, dan perilaku. Ya, perilaku masyarakat. Yang perilaku masyarakat tadi yang tadinya suka ke pasar tradisional, sekarang suka berbelanja. Perilaku yang lainnya, dulu anak-anak suka bermain bersama dengan anak tetangga, sekarang main sendiri-sendiri. Ya, perubahan orang dulu bekerja sebagai buruh penyabit padi ketika musim panen, sekarang tidak ada bekerja. Digantikan mesin. Ya, digantikan mesin pembajak traktor. Ya, pertanyaan kedua, apa saja perubahan sosial yang terjadi di lingkungan? Lingkungan apa, Bu? Di lingkungan Anda. Ya. Cara berpakaian. Oh, tunggu. Cara berhidup, cara kehidupan manusia. Cara kehidupannya. Yang utama cara kehidupan lah. Satu tadi apa? Sorry. Cara Saya tadi yang mau utama tadi. Siapa yang jawab dari pertama? Berkurangnya hubungan sosial antar tetangga. Sebentar. Satu, dijawab oleh Olivia. Berkurangnya. Apa saja perubahan sosial terjadi di lingkungan Anda, lingkungan awak, mah. Sorry, ya, hubungan sosial. Apa saja perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan awak, lingkungan awak dong. Iya. Nah, apa lagi? terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ya, contohnya apa kesenjangannya? Masyarakat tuh belum siap menerima perubahan gitu, Pak. Sosial antar tetangga. Ini perubahan sosial atau enggak nih? Coba lihat perhatikan pertanyaannya. Sosial antar Apa tetangga. saja perubahan sosial yang terjadi di lingkungan Anda? Perubahan yang pertama, berkurangnya hubungan sosial antar tetangga karena tadinya bertemu di pasar, bertemu di warung, sekarang makanan sudah sampai langsung ke rumah, jarang orang berkomunikasi, orang suka berkomunikasi lewat sosial media. Sosial media, sos. Dulu emak-emak ada masalah curhat dengan tetangga, ya kan? Iya, sekarang emak-emak galau ada masalah curhatnya di Facebook. Allah coba. Itu salah satu perubahan. Coba yang nomor 2 nih, apa lagi? Maksudnya ini tadi apa? Daerah mulai ditinggalkan. Ya bagus. Apa nih? Siapa yang jawab tadi? Ipan. Bahasa daerah. Mulai ditinggalkan. Ya, orang sekarang memakai bahasa apa? Bahasa gaul. Bahasa gaul. Iya, gaul. Iya, banyak. Perubahan idola ada nggak? Kalau anak sekarang idolanya apa? Oh, ada mau Bu. Ada. Pengaruhnya ada Bu. Apa? Kebanyakan yang paling top tuh Korea Bu. Siapa idolanya anak-anak remaja? Oh, ada Bu. Main informasi aja Bu. Apa lagi perubahan yang kamu amati di lingkungan sekitar tempat tinggal apa? Perubahan bergaul dalam masyarakat. Gaya berpakaian, ya ini dia juga gaya berpakaian. Bu, Pakaian. cara pola pikir kehidupan manusia. Apa pola pikir? Pola pikir yang berubahnya apa contohnya? Coba cara pola pikir. Pola pikir yang apa Bu? Kurangnya simpati dari masyarakat itulah Bu. Kurang rasa sosialnya ya? Iya, kurang sosialnya atau kurang simpati kemanusiaannya. Bisa. Nih, sudah ya. Ini lagi. Gaya hidup berubah nggak orang sekarang?
Iya, Iya. Bu. Ah, Ya, Bu. Iya. berubahnya gaya hidup. Pertama, gaya hidup berubah. Memudahnya adat dan tata krama. Nah, ini yang paling dirasakan. Tata krama Pola hidup. mulai Sama memudar. dong. Karena Dari orang jarang kecil. berinteraksi sekarang ya. Tata krama Ya, menjadi kurang. Enak. Tuh. Oh, itu contoh perubahan yang ada di lingkungan. Pertanyaan ketiga. Ini sudah kita bahas tadi. Perubahan sosial. Ya, Budaya. Perubahan sosial budaya. ya. Ini sudah kita bahas apa saja tadi? Menurut Perubahan menurut evolusi. apa? Perubahan evolusi. Menurut Menurut sifatnya. waktu, Menurut Yang berapa? waktu. evolusi dan revolusi. Dua. Ya. Yang kedua, Menurut sifatnya. Menurut sifatnya. menurut sifat ada apa saja? Progresif dan regresif. Progresif, Progresif dan regresif. progresif apa nih? Yang lebih baik. Kalau regresif itu yang buruk. Ah, contoh Yang perubahan. lebih baik progresif. Ya, contoh perubahan yang lebih baik itu apa? Lebih baik itu kehidupannya ada kemajuan, Bu. Kalau Ya. yang regresif itu tidak ada kemajuan sama sekali. Oh ya. Baik. Yang ketiga, apa lagi? Kan atau sebaliknya. Menurut dampak Menurut dampaknya apa? besar dan kecil. Besar dan kecil. Pengaruh. Ya, yang berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Contoh yang berpengaruh besar tadi apa? Penggunaan mesin di industri. Ya, penggunaan mesin di industri. Yang berpengaruhnya kecil. Kecil. Perubahan fisik. Tidak direncanakan. Perubahan bentuk fisik seseorang. Fisik. Ah, Fisik dan seseorang untuk perubahan- penampilan. Ya, perubahan penampilan, perubahan mode ya. Itu menurut Ya. dampak. Perubahannya ada lagi bentuk perubahan sosial. Perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Direncanakan atau tidak? Penyebab. Penyebab itu perubahan menurut penyebab. Ya, menurut penyebab. Manifest. Dari hasil. Dilihat dari hasil. Dari hasil, dilihat dari hasil atau dari penyebab? Hasil itu juga. Hasil. Hasil. Dan direncanakan. Sama Penyebab, dong, Pak. hasil. Tepatnya lebih penyebab ya. Iya, penyebab. Ada yang Penyebab. direncanakan, ada yang tidak. Ya, ini pembahasan kita pada hari ini. Sudah kita ambil kesimpulannya. Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada anak Ibu semuanya bahwa masa, zaman, semua itu akan berubah. Ya, tidak ada yang abadi, kata orang, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu akan terus terjadi. Contohnya saja nih, dulu kita belajar tatap muka, tiba-tiba Sekarang terjadi tidak. sesuatu, Online. terjadi bencana, kita belajarnya seperti ini. Online. Ya, perubahan itu terjadi. Dulu kalian Ibu larang menggunakan HP kamera, sekarang harus. Iya. Nah, dari perubahan yang terjadi itu, sikap kita harus tegas. Apa sikap kita? Kita mengambil sisi positif dari Positif dan negatifnya. Pandai memilah. ya, pandai memilah. Yang Karena baik dan buruk. perubahannya, kata bahasa Bukit Tingginya itu everything change. Semuanya itu berubah, ya. Nah, kita harus pandai-pandai menyikapi perubahan yang terjadi. Karena tahu nanti ini sudah terdengar oleh kita rencana-rencana akan di sekolah kita ini akan ada objek wisata, hotel mewah, pasti akan terjadi perubahan. Iya. Ya, pasti akan terjadi perubahan. Kita harus menyikapinya dengan positif kalau itu sampai terjadi. Ya. Oh. Ya, anak-anak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin.